Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Soal Bagus. Kali ini Soal Bagus akan share tentang soal latihan penilaian harian kelas 5 tema ketiga subtema pertama dan jawabannya sesuai dengan kurikulum 2013. Nah, di sini sudah tersedia soal pilihan ganda, kemudian isian dan esai. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya, tapi sebelum dilanjut silahkan di subscribe dulu channelnya untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya, bisa berupa soal latihan ataupun materi pelajaran. Dan jangan lupa di like dan di share, dan tentunya komentarnya jangan lupa. Oke, nomor 1, contoh kerjasama di lingkungan masyarakat antara lain titik-titik. A. Membantu ibu menghidangkan makanan di ruang makan. B. Membersihkan rumah bersama anggota keluarga. Atau C. Membersihkan selokan bersama warga. Dan D. Melaksanakan tugas piket bersama-sama. Nah, ini kata kuncinya ada di lingkungan masyarakat ya. Berarti di sini yang aktivitasnya di masyarakat, yaitu ya, C ya. Yang lainnya ini di keluarga dan ini di sekolah. Nomor 2, aktivitas masyarakat yang mencerminkan pembangunan budaya. Yang mencerminkan pembangunan budaya ditunjukkan dengan titik-titik ya. Pembangunan ya, kata kuncinya. Pembangunan budaya, mengembangkan maksudnya. A. Menjual cenderamata di sekitar candi. B. Mengikuti festival makanan tradisional. C. Membuat patung untuk dijual. Atau D. Mengunjungi objek wisata. Ya, yang mana? Ini pembangunan, berarti mengembangkan ya. Ikut berpartisipasi, berarti ini untuk kepentingan masyarakat ya, bukan kepentingan pribadi, yaitu B ya. Ini dengan mengikuti festival makanan tradisional, nanti banyak anggotanya ya, sehingga kekayaan makanan tradisional bisa diketahui oleh banyak orang, jadi berkembang ya. Kemudian nomor 3, kata kunci yang tepat untuk iklan tersebut. Di sini ada iklan ya. Ini ada pentingnya air untuk kita. Ini mohon maaf kalau nggak jelas ya. Pentingnya air untuk kita. Tubuh membutuhkan 2,2 sampai 2,5 liter atau 8 sampai 10 gelas per hari. Ini ada ciri sehat. Ciri air sehat, jernih, tidak berbau, tidak berrasa ya. Ini kata kunci untuk iklan tersebut adalah ciri air sehat, kebutuhan tubuh, air gelas, atau kebutuhan air. Yang mana? Ya, kebutuhan air ya. Kebutuhan air untuk tubuh. Salah satunya untuk minum ya. Kemudian nomor 4, kata-kata dalam iklan yang tidak menunjukkan ciri-ciri air sehat. Di sini disebutkan ya, ada 3 ciri air sehat. Di sini dibacakan jernih, tidak berbau, tidak berasa. Nah, kata-kata yang tidak ada berarti ya, yang mana? Jernih, tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna. Ya, yang tidak ada itu adalah yang tidak berwarna. Ya, perhatikan untuk gambar iklannya. Nomor 5, perhatikan beberapa jenis penyakit berikut. Mag, influenza, tifus, anemia. Penyakit yang menyerang organ pencernaan manusia ditunjukkan oleh angka titik-titik. A1 dan 2, B2 dan 3, C1 dan 3, atau D2 dan 4. Ya, di sini yang penyakit karena atau penyakit yang menyerang organ pencernaan itu penyakit MA ya, dan tipus ya. Tipus itu
radang usus ya. Tipus disebabkan oleh bakteri tipus. Nomor 6, gangguan pencernaan yang disebabkan kekurangan makanan berserat adalah berserat itu penyakit. Nah, ini konstipasi. Dulu. Mag, diare, konstipasi, appendicitis. Ya, konstipasi ya atau sembelit. Nomor 7, aktivitas masyarakat yang mencerminkan pembangunan sosial untuk meningkatkan taraf hidup. Ditunjukkan yang mana nih? Untuk meningkatkan taraf hidup ya. Mengadakan program perpustakaan desa, mengadakan penyuluhan tentang bahaya narkoba, membentuk koperasi simpan pinjam, atau menyelenggarakan acara piknik bersama. Meningkatkan taraf hidup ya. Nah, ini jawabannya adalah membentuk koperasi simpan pinjam. Kesejahteraan ya maksudnya. Nomor 8, di desa Sindu sering terjadi pencurian. Banyak warga yang sering kehilangan harta benda. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut, di desa Sindu perlu diadakan pembangunan sosial di bidang A. Pendidikan, B. Keamanan, C. Kesehatan, D. Kerohanian. Nah, sini karena sering kehilangan, maka perlunya peningkatan atau pembangunan sosial di bidang ya keamanan. Ya. 9. Pengembangan bentuk pola garis lengkung dalam pola lantai yaitu A. Zigzag, B. Angka 8, C. Segi 4, D. Segi 3. Ya, yang berhubungan lengkung. Lengkung itu pola lantainya adalah B ya, angka 8. Sama-sama ada unsur lengkung ya. 10. Pola lantai dalam tarian yang dilakukan oleh seorang penari disebut pola lantai tari titik-titik. Ini kata kuncinya seorang. Kalau seorang berarti pola lantai tari tunggal ganda berpasangan kelompok. A ya. Oke, nomor 11. Masyarakat Indonesia terdiri atas beragam titik-titik bangsa. Ya, beragam ya suku bangsa. Jawabannya. Nomor 12, membantu ibu dengan menjaga adik saat ibu memasak. Merupakan contoh kerjasama di lingkungan titik-titik. Ya. Di lingkungan keluarga. Ya, betul. Nomor 13, iklan berisi titik-titik mengenai barang atau jasa yang dipasang di media massa. Berisi apa? Berisi promosi mengenai barang atau jasa yang dipasang di media massa. 14. Bahasa pada iklan harus menarik dan mudah titik-titik oleh masyarakat. Mudah apa? Mudah? Iya, mudah, bisa mudah dipahami atau dimengerti, atau juga mudah diingat ya, kata-katanya simple ya. Oke, jadi gampang dipahami. Nomor 15, makan makanan yang kotor dapat menyebabkan penyakit titik-titik. Ya, penyakit diare atau sakit perut ya. 16, diare ditandai oleh sering buang air besar dengan fases yang titik-titik. Ya, yang apa? Yang ya encer ya. Oke, nomor 17. Pembangunan sosial bertujuan menciptakan titik-titik masyarakat. Menciptakan apa? Ya, taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat. 18. Penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan titik-titik masyarakat. Nah, sama ini juga ya. Untuk taraf hidup, meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat. Jadi nomor 17 sama ya jawabannya. Ya, sama. 19. Bentuk dasar pola lantai lingkaran adalah garis titik-titik. Ya, bentuk dasarnya apa? Garis. Ya, garis lengkung ya. Nomor 20. Properti tari prajurit adalah apa nih? Properti itu alat-alat yang dipakainya adalah ya busur panah, pedang, tameng, tombak, dan lain-lain ya. Atau alat-alat untuk perang ya, misalkan begitu. Nomor 21.
Jelaskan kaitan antara keberagaman suku bangsa dan keberagaman adat istiadat. Ya, jawabannya adalah ya. Jadi keberagaman itu bermacam-macam ya maksudnya. Bermacam-macam suku bangsa, maka pada setiap suku bangsa mempunyai adat istiadat tersendiri, gitu ya. Oke. Nomor 22. Sebutkan tujuan iklan. Tujuannya adalah tapi ini masih kurang nih jawabannya. Yang nomor 21 tambahannya. Ini tambahannya jika beragam suku bangsanya, maka beragam juga adat istiadatnya, ya. Jadi adat istiadat itu mengikuti suku bangsanya ya. Gitu. Jadi setiap suku bangsa pasti punya adat istiadat tersendiri. Oke, 22. Jawaban dari tujuan iklan adalah ya, sebagai alat untuk mempromosikan barang atau jasa. Tapi selain itu juga sebagai alat untuk mempromosikan hal positif atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Misalnya iklan sosial ya, himbauan dan sebagainya. 23. Tuliskan 5 jenis penyakit yang menyerang organ pencernaan. Jawabannya adalah ya ini ya. Diare, grasitis, konstipasi atau sembelit, hemoroid atau wasir ya. Atau juga bisa ditambahkan ini tambahannya apendisitis, tukak lambung, radang usus buntu, sariawan, kolik, keracunan, gizi buruk atau malnutrisi dan cacingan. Itu ya tambahannya. Ya, buat pengetahuan ya. Oke, nomor 24. Apa yang dimaksud pembangunan sosial? Jawabannya ya ini. Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. 25. Apa yang dimaksud pola lantai? Ya, pola lantai adalah ya sebuah garis atau pola yang dibentuk sebagai cara bagi penari dalam bergerak. Baik, demikian untuk soal latihan kali ini. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.